Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali dalam program Suluh Suara Penyuluh, satu program pemberitaan firman Tuhan hasil kerjasama dari Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga dan 107,7 Betani FM. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita boleh mengucap syukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi. Sebelum kita melakukan aktivitas hidup kita hari ini, dalam ibadah kita di hari ini, mari kita boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Kau beri kesempatan kepada kami untuk kami belajar merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi semua pendengar, juga yang melihat lewat YouTube dan Facebook Bimas Kristen. Tuhan berkati. Kami percaya ada pesan yang ingin Tuhan sampaikan dalam hidup kami. Kami serahkan waktu ini dalam kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, judul di pagi hari ini saya berikan, bersama tidak harus selalu sama. Bersama tidak harus selalu sama. Tentu kita berpikir, mengapa bersama tidak harus selalu sama? Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, renungan pagi hari ini akan membawa kita untuk belajar menerima setiap perbedaan dan menjadi satu dengan satu tujuan yang baik. Perbedaan adalah bagian dari kehidupan dan itu tidak bisa kita hindari. Ya, dalam kehidupan ini ada perbedaan-perbedaan. Artinya bahwa perbedaan itu bisa menggerakkan kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam kisah penciptaan yang diceritakan dalam kitab Kejadian, yang dituliskan dalam kitab Kejadian, Allah menciptakan banyak makhluk. Allah menciptakan banyak benda-benda yang memiliki fungsi masing-masing. Matahari yang berfungsi di siang hari, bulan yang berfungsi pada malam hari. Ada binatang di laut, ada binatang di udara, ada binatang di darat, ada tanaman tertentu yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat, Tuhan menciptakan begitu banyak keberagaman. Betapa kayanya dunia ini dengan keberagaman. Nah, Allah menciptakan keberagaman, Allah menciptakan perbedaan-perbedaan itu yang sangat indah, yang saling melengkapi. Dan tentunya ini bukan satu tujuan. Maka agak aneh kalau ada orang membenci perbedaan. Ya. Orang tidak suka dengan perbedaan. Manusia diciptakan sebagai ciptaan yang berbeda satu dengan yang lain. Adam diciptakan berbeda dengan Hawa. Demikian kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan tidak bisa dibayangkan bagaimana jika semuanya sama dan sama. Nah, mempelai Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, tapi seringkali manusia mengharapkan keseragaman. Semua ditata demikian rupa. Karena seringkali juga keseragaman itu dianggap sebagai sebuah kekuatan, kebersamaan. Tidak salah. Ya. Sebaiknya
Tidak seragam dianggap sebagai kelemahan. Itu anggapan manusia. Tidak seragam dianggap sebuah keretakan. Itu anggapan sebagian orang. Dan tidak jarang di dalam kehidupan kita bersama, kita menciptakan keseragaman dengan menekan dan menyisihkan yang berbeda. Dan itu terjadi hari-hari ini. Seringkali ketika orang tidak sama dengan kita, berbeda dengan kita, kita mencoba menyingkirkannya. Bapak Ibu yang terkasih, ya, orang-orang yang memiliki cara pandang berpikir yang berbeda, cara pandang yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, seringkali ditempatkan di luar dari sebuah lingkaran. Memang sih tidak terlalu disisihkan, tapi seringkali keberbedaan tadi dianggap sesuatu yang mengancam. Jika demikian, kita menjadi orang-orang yang gagal mengelola perbedaan. Kita gagal menjadi orang-orang yang mengelola ketidaksamaan, yang pada hakikatnya Tuhan ciptakan itu semua. Ketika kita gagal mengelola perbedaan, dan itu akan menjadi pemicu yang namanya perpecahan, pemicu yang namanya pertikaian, permusuhan. Kita ingat di zaman penjajahan ada yang namanya politik divide et impera. Politik mengadu domba. Hanya karena beda suku, hanya karena beda cara berbicara, memberikan salam, dan itu digunakan penjajah untuk memecah-mecah. Bapak Ibu yang terkasih, di bulan Oktober kita memperingati Sumpah Pemuda. Sekian perbedaan, tetapi dibuat menjadi satu kesamaan dengan satu tujuan. Ya. Di bulan November ini kita memperingati Hari Pahlawan. Bagaimana banyak orang yang berbeda latar belakang bersama-sama berjuang untuk merebut, untuk mempertahankan kemerdekaan. Dan perbedaan itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Memang ada cara, beragam tipe karakter yang dimiliki oleh setiap orang. Sekali lagi, ada orang yang punya cara pikir berbeda dengan kita, cara berbicara dengan kita. Ada tingkah laku, ada semua yang di latar belakang ini banyak hal. Bisa karena budaya, tempat tinggal. Mungkin sebagian orang ketika mendengar orang berbicara keras dianggap kasar. Tapi karena memang itu caranya. Dan kita kemudian merasa bahwa orang itu tidak sama dengan kita. Kadang-kadang itu juga terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Bersama memang tidak harus sama. Bapak, Ibu yang terkasih, mungkin dalam kehidupan keluarga saja yang kecil, antara pasangan suami dan istri memiliki karakter yang berbeda, sifat yang berbeda, kebiasaan hidup yang berbeda. Mungkin sulit untuk dipahami, yang banyak berbeda tadi mengapa mau bersatu di dalam satu kehidupan keluarga. Kita tidak bisa kemudian memaksa pasangan hidup kita harus sama seperti kita. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat, dikatakan memang tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani di dalam kasih anugerah. Orang Yahudi berbeda dong dengan orang Yunani, tapi dalam Tuhan mereka dipersatukan dengan satu tujuan yang jelas. Satu kali Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Korintus, di 1 Korintus 12 ayat 25, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh.
tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda saling memperhatikan. Nah, dalam kutipan ini jelas disebutkan, dikatakan bahwa perbedaan itu baik adanya dan harus disyukuri dan serta dihargai. Sekali lagi, perbedaan itu baik adanya, harus disyukuri, harus dihargai sebagai kekayaan yang luar biasa. Kalau tadi dalam konteks kehidupan berjemaat banyak sekali perbedaan. Kehidupan keluarga juga perbedaan demi perbedaan. Bisa dibayangkan dari pribadi dengan latar belakang keluarga yang berbeda disatukan. Tentu tidak semudah diseragamkan begitu saja. Bapak Ibu yang terkasih, tidak ada yang salah dengan adanya perbedaan dalam sebuah hubungan, dalam sebuah relasi, dalam sebuah komunitas, dalam kehidupan bersama, bergereja, bermasyarakat. Tidak ada yang salah. Yang salah, yang menjadi masalah adalah seringkali keegoisan kita di dalam memandang adanya perbedaan itu. Ketika kita memandang orang berbeda pandangan, dianggap musuh, menganggap orang yang berbeda agama dianggap tidak saudara, orang menganggap berbeda suku dianggap orang lain. Padahal kita sama dalam satu kehidupan, sama-sama berharganya di mata Tuhan. Jika kita menyadari perbedaan itu saling melengkapi, perbedaan itu saling menguntungkan, perbedaan itu memperkaya relasi kita dengan sesama, maka kita akan menangkap bersama tidak harus sama. Dalam 1 Korintus 12 tadi dikatakan bahwa kita memiliki banyak anggota, tapi satu tubuh. Tidak ada yang sama dalam anggota tubuh kita. Tangan kita yang dua saja berbeda, kanan dan kiri, dan fungsi juga berbeda. Kalau anggota tubuh sama bisa dibayangkan seperti apa. Tapi itulah luar biasanya Tuhan. Sehingga Paulus lewat contoh tubuh kita dengan banyak anggota memberikan gambaran bahwa perbedaan itu saling melengkapi. Bapak Ibu yang terkasih oleh Kristus, sekali lagi, jangan biarkan perbedaan dalam kehidupan kita selalu memecah kita, memisahkan kita. Jangan biarkan hanya karena berbeda cara pandang kemudian kita menganggap orang lain lawan kita. Perbedaan itu indah dan sangat berharga. Perbedaan itu memberi warna yang luar biasa. Kehidupan tidak akan seindah jika semua sama. Bisa dibayangkan kalau kita hanya melihat satu lukisan dengan satu warna, dan kita tidak bisa melihat lukisan apa. Hidup dalam keberagaman, dalam perbedaan, kita dituntut untuk saling menghargai, saling menghormati. Sekali lagi, masalahnya bukan pada perbedaan, ketidaksamaan. Masalahnya seringkali justru dalam kehidupan kita, egois kita, cara pandang kita yang sempit akan perbedaan-perbedaan itu. Perbedaan harus disyukuri dan dihargai. Ketika kita menyadari kita punya pikiran yang sama dan saling mengasihi dalam perbedaan. Bapak Ibu Black Kristus yang terkasih, mari kita mulai merenungkan. Kalau hari ini kita menemukan orang yang berbeda dalam kehidupan ini,
syukuri. Kita melihat Tuhan memakai mereka yang berbeda dengan kita untuk melengkapi. Dalam konteks moderasi beragama, sebagai orang percaya, kita belajar untuk menghargai perbedaan yang ada. Mungkin di sekitar kita bermasyarakat dengan agama yang berbeda. Kita menghargai mereka. Yakinlah bahwa mereka juga menghargai kita. Kita punya rasa toleransi, sering mengutamakan kebersamaan, kepentingan bersama dibandingkan kepentingan diri kita sendiri. Menjadi Kristen yang terbuka menunjukkan kasih yang luar biasa. Maka dalam renungan pagi hari ini kita akan belajar, setiap pribadi kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Tetap jaga perbedaan yang ada demi sebuah keharmonisan. Menjadi orang percaya, menjadi Kristen, menjadi Indonesia adalah anugerah. Bersyukur untuk semuanya. Bangun moderasi kehidupan kita, baik di dalam internal kita sebagai orang percaya maupun dengan saudara-saudara kita yang lain, karena mereka adalah saudara kita. Dan kita percaya Indonesia akan terus diberkati dengan keberagaman yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Kami tahu kami sedang belajar banyak. Di sekeliling kami ada perbedaan. Kami bersyukur Tuhan, memang Kau menciptakan perbedaan. Kami bersyukur untuk semuanya. Ada orang-orang di sekitar kami yang berbeda agama. Ada orang-orang di sekitar kami yang berbeda suku, budaya. Tapi kami bersyukur Tuhan izinkan ada dalam lingkungan kami supaya kami saling belajar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati terus setiap orang percaya untuk menjadi berkat, menjadi orang yang terbuka, menerima setiap perbedaan dalam kehidupan bersama. Berkati Tuhan setiap gereja Tuhan yang boleh hari ini beribadah bersama-sama. Tuhan berkati hamba-hamba-Mu, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Indonesia yang boleh terus menuju arah yang lebih baik. Pandemi yang boleh mengalami penurunan, Tuhan kasih anugerah-Mu terus nyata atas setiap usaha pemerintah. Berikan juga kesadaran untuk masyarakat untuk terus menjaga lewat protokol kesehatan yang ada, sehingga aktivitas bisa berjalan dengan baik. Ibadah, pendidikan, dunia ekonomi dan usaha, apapun Tuhan boleh berjalan. Berkati pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke tingkat yang paling rendah. Terima kasih, materaikan firman-Mu dalam hati dan kehidupan kami. Kami percaya kemurahan-Mu terus boleh menyertai kami. Damai sejahtera-Mu, kasih-Mu selalu ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mempelai Kristus, Bapak Ibu yang terkasih, kami selalu mengingatkan untuk kita terus menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan, ya. Selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas, dan jelas tetap di dalam doa. Sampai jumpa di program Suluh yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.